Berikut adalah 5 hal mengapa saya tidak menyarankan teman-teman lebih sering belanja berlian dibandingkan perhiasan biasa. Yang pertama, harga jual berlian itu gelap. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham di bidang berlian ini sebenarnya udah ada nilai patokan jual belinya, harganya berapa. Dan itu terpengaruh oleh jenis berliannya, cuttingnya, warnanya, ukurannya, karatnya berapa. Nah, ini mempengaruhi sekali. Tapi pada prakteknya di pasar harganya itu gelap banget. Jadi bisa sesuka-suka yang mau nerima barang. Hal ini menurut saya menjadikan berlian ini punya harga yang gelap, sulit diprediksi harga yang pasnya berapa. Karena ini sangat bergantung pada interaksi jual dan beli, negosiasinya seperti apa sehingga harganya berapa. Yang kedua, jualnya sulit. Mungkin udah pengalaman teman-teman yang pernah beli berlian di suatu tempat di mall atau lagi ada acara, lalu kalian beli, lalu kalian ingin jual ke tempat lain. Ini dijualnya pasti agak sulit. Pertama, kalian beli dan jual ke tempat yang berbeda. Jadi mereka nggak begitu mau menerima berlian kalian, dan kalaupun diterima biasanya harganya sangat jatuh. Jadi berlian itu sebenarnya dijualnya lebih sulit daripada perhiasan biasa. Terkecuali teman-teman rela ya berliannya nggak dihitung, hanya dihitung emasnya aja. Tapi tentu aja kita sayang dong. Yang ketiga, berlian itu nilainya, markupnya, ngambil untungnya besar sekali. Dan ini nggak ada yang salah ya, dan ini emang biasa banget di bisnis. Kan mereka menjual barang mewah seperti tas-tas branded juga sebenarnya harganya mahal. Tapi untuk teman-teman yang budgetnya pas-pasan, ya orang biasa, saya sih nggak begitu sarankan karena sebenarnya markupnya ini tinggi sekali. Itulah kenapa kalau kakak beli berlian dijual ke tempat yang bukan tempat belinya, pasti harganya dihitungnya sangat rendah. Karena sebenarnya modalnya itu tidak sebesar itu. Dan yang paling sulit itu kita tahu sebenarnya ini berlian pantasnya dijual berapa. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah ini ukurannya berapa, seperti apa. Itu agak sulit dan sulit untuk dipelajari oleh orang awam. 4. Alat tes berlian yang beredar di masyarakat itu jarang, dan yang bikin lebih sulit lagi sekarang ada berlian yang lab, ada berlian yang natural. Berlian natural itu yang memang dari alam, berlian lab itu yang dibikin dari lab. Setahu saya ada beberapa tes untuk melihat mana yang berlian lab dan berlian natural, tapi untuk masyarakat umum bisa mengetahui itu sulit sekali. Jadi menurut saya berlian itu lebih banyak sisi gelapnya daripada terangnya. Kita lebih banyak enggak tahunya daripada tahunya. Kecuali teman-teman beli berlian yang sudah ada sertifikasi dari GIA, mereka menjelaskan itu barangnya apa, apakah berlian asli, apakah berlian palsu, ukurannya berapa, karatnya berapa, potongannya berapa. Nah, ini mungkin bisa lebih baik, tapi teman-teman juga harus bisa ya, harus bisa keker. Biasanya berliannya ini ada dikasih kodenya, berapa kodenya, seenggaknya teman harus punya look untuk ngelihat berapa kodenya. Tapi ini tetap juga masih sulit. Inilah mengapa saya bilang ini kurang pas untuk masyarakat umum. Yang terakhir, berlian kalau misalkan rusak nilainya itu hancur. Ini beda dengan emas. Kalau misalkan emas patah, penyok, rusak bisa dilebur. Tapi kalau misalkan berlian misalnya pecah, wah itu udah hancur nilainya. Memang berlian itu memiliki kekerasan yang sangat tinggi, yaitu 10 mol. Jarang sekali kasusnya, tapi kalau dipakai jangka panjang tentu hal itu masih mungkin terjadi. Kadang-kadang kita nggak sengaja terjadi sesuatu, dia bisa bopak atau pecah, itu masih bisa, meskipun jarang. Jadi berlian memang lebih cocok digunakan untuk acara tertentu
dibandingkan untuk dipakai kegiatan sehari-hari, karena kita takutnya nggak sengaja mana udah mahal pecah lagi, aduh pusing deh itu. Sekali lagi saya bukan mau ngejelek-jelekin orang yang jual berlian ya, memang sebenarnya setiap bisnis itu punya cara untungnya, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi buat teman-teman yang budgetnya pas-pasan, memang saya nggak begitu sarankan beli berlian. Sekian video saya, misalkan teman-teman suka dengan video yang seperti ini yang berhubungan dengan emas, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton.